Halo WhatsApp, balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Nah, kalau kemarin kan saya sudah mengajarkan tentang belajar align sama ruler ya. Nah, terus juga kemarin untuk yang box sederhana itu sudah berhasil saya print, sudah berhasil saya cetak. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. Ya, bisa dilihat di sini. Ini untuk hasilnya ya. Ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Nah, ini juga pas saya coba ya, ini udah berhasil masuk, bisa masuk sini ya dia. Coba ya kita lihat di sini, ini sudah masuk dan saat kita ambil, nah ini pas mau dilepas emang rada seret ya, karena sebenarnya kemarin saya lupa nambahin toleransi ya, karena untuk desain gini yang desain 3D pastinya harus ada toleransi. Dan kan desain 3D yang nyetak pakai printer 3D ya, dan kan pakai printer 3D yang pakai moldingan di pabrik aja ada toleransi. Nah, kemarin saya sempat lupa sih untuk memikirkan toleransinya. Jadi di sini agak keras kalau misalnya mau dibuka. Tapi nggak keras-keras banget lah. Masih bisa buka tutup. Masih bisa buka tutup. Ya. Masih bisa dibuka tutup. Jadi ini sliding boxnya ini berhasil ya, berhasil dibuat. Nah, kan kemarin saya belum menjelaskan lebih detail terkait grup ungroup ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang grup dan ungroupnya. Pertama, kita akan membuat desain dulu ya. Nah, di sini jangan lupa seperti biasa, saya akan naruh penggaris ya. Posisi penggaris ada di sebelah sini. Op. Nah, posisi penggaris sebelah sini. Agak mundur dikit. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk grup dan ungroup bagian hole dan yang bukan hole ya. Ini saya ganti ya. Grup dan ungroup. Oke. Jadi saya punya kotak dulu aja yang basic. Kita taruh kotak di sini. Terus kita punya kotak lagi kedua. Nah, ukurannya sama nih ya. Kotak ukurannya sama. Nah, kalau misalnya kalian lihat saat di sini kita pencet kotak satu, di sini ada pilihan solid, ada pilihan hole. Jadi kalau solid itu nanti dia akan bentuk padat ya, padat. Tapi kalau hole itu nanti dia akan lubang kayak gini. Jadi transparan gitu ya. Jadi kelihatan transparan. Nah, hole itu buat apa sih? Jadi si hole ini saat digabung, ini saya geser ya sedikit. Saya geser sedikit. Oke. Nah, saya geser setengahnya di sini. Nah, kan saya blok nih. Ya, oke, saya blok. Nah, sini ada pilihan nih, grup ya. Saat di grup, yang hole itu akan mengurangi yang solid. Jadi ibarat hole itu akan memotong bagian si solid. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia hasil grup, jelas pasti bisa di ungroup. Nah, di ungroup balik lagi ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya posisinya beda-beda? Oke. Sekarang kita mundurin. Kita agak mundurin. Sekarang kita grup lagi nih. Nah, lihat. Pokoknya dia itu yang kepotong selalu yang beririsan dengan si hole. Jadi kalau ada solid beririsan dengan hole, dia akan motong kayak gitu. Dan sisanya jadi solid. Nah, terus di sini tapi kalau misalnya kalian punya dua bagian solid kayak gini. Ini ada dua solid nih. Ya. Saya grup.
Nah, dia malah akan gabung kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memotong, tinggal salah satu dikasih whole, satu kasih solid. Tapi kalau misalnya kalian mau gabung, harus solid dua-duanya ya. Misalnya kalian mau jadi, oh bentukan nih mau nambah sisi A atau sisi B, itu harus solid dua-duanya. Tapi kalau solid sama whole itu pasti nanti yang beririsan dengan si whole itu pasti akan hilang di bagian solidnya gitu. Nah, ini saya grup lagi. Dan kita juga hole-nya tuh nggak harus cuman kotak sama kotak ya. Misal saya punya tabung. Nah, tabung kalau kita lihat di sini, kita zoom ya. Kita agak lihat zoom. Nah, di sini ya. Lihat dia bentuknya kayak masih ada garis-garis kotak nggak mulus ya, si lingkarannya ini. Gimana caranya kita akan banyakin side-nya. Nah, dia akan semakin mulus. Kalau side-nya semakin sedikit, lihat. Dia ibarat jadi bangunan sisinya ada 12 nih. Kalau 12. Nah, ini kalau misalnya kita mentokin 4, ini dia terlihat akan seperti bulat sempurna kayak gitu. Nah, ini sekarang coba kalau saya gabung ya. Nih, saya gabung, nanti dia akan nambah. Nah, kayak gini si solidnya ya. Tapi kalau misalnya saya ubah jadi whole, si tabungnya saya grup, nah dia kepotongnya sebesar yang tadi, irisan antara si solid dan whole nya kayak gitu. Terus misalnya saya mau tambahin apa ya, nah di sini saya mau nambahin apa nih namanya, paraboloid. Ini seperti kerucut tapi nggak kerucut, bukan kerucut juga. Ini stepnya udah pasti ya, 24 step. Nah, ini kalau misalnya kita gabung gitu ya dengan si kubus ini, sini akan gimana? Ini saya akan balik dulu posisinya. Oke, saya akan putar. Nah, saya akan jadikan hole. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemarin sudah sampai sini untuk si Tinkercad-nya. Nah, ini jadi kalau misalnya ada hole ya, ada hole dan solid, itu saat kita gabung. Oke, ini saya akan gabung ya. Saya akan gabung pakai line sekalian agar kita tidak lupa juga gimana cara menggunakan align. Nah, tapi di sini saya Z-nya mau saya angkat sedikit. Untuk Z aja ya, saya akan angkat sedikit untuk si Z. Si Z akan saya angkat sedikit. Nah, saat saya saya gabung, dia hasilnya akan seperti ini. Sabar, ini lagi proses ya. Karena harus diketahui ini tergantung jaringan internet juga ya dalam proses kayak gini. Oke, nah bisa dilihat ya di sini jadi ada bolongan ya kayak gini. Gimana? Gampang kan untuk grup dan ungroup ya. Di sini kalian bisa coba buat macam-macam apapun itu untuk di grup dan ungroup, solid dan whole. Jadi intinya untuk si grup ungroup, solid dan whole ini adalah jika sesama solid di grup dia akan menambahkan kayak gitu.
Ya, jadi yang misalnya objek satu, ya objek satu, terus ada objek dua nih. Nah, nanti si objek satu sama objek dua itu gabung, jadi areanya lebih besar. Tapi kalau solid dan whole digabung, maka yang beririsan antara si whole dan solid akan hilang, kayak gitu. Gimana, gampang kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa pada part berikutnya. Bye-bye.